Oke, kita lanjut ke bagian yang keduanya, yaitu arus dan potensial atau potensial dan arus. Kita tulis dulu potensial dan arus. Nah, jadi nanti ketika si hambatan kemarin, ini ada hambatan, kita berikan beda potensial atau kita berikan potensialnya, misalnya ini di A, kita simbolkan VA, potensial di A. Nah, informasi aja potensial nanti simbolnya V. Kemudian ini ada VB, potensial di B dengan VA-nya misalkan lebih besar dari VB. Kenapa kok lebih besar? Harus salah satunya lebih besar. Analogi lagi ke air ya kan. Kalau air mengalir kan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ya kan ya. Berarti ini juga arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah gitu. Nah, sebenarnya arus itu bentuk nyatanya kayaknya sih kalau nggak salah dia memang nggak ada bentuk nyatanya, karena yang bisa berpindah tempat itu si elektron, muatan negatif si elektron. Jadi arus itu bukan aliran elektron ya, dia beda. Dia adalah sebutan untuk lawan dari arah aliran si elektronnya tadi gitu. Jadi kebalikannya dia. Pada proton kan nggak bisa mengalir, proton kan ya yang bisa berpindah posisi mengalir. Kalau di kimia itu kan si elektron ya. Jadi dibuatlah konsep yang disebut dengan arus gitu, mengalir. Nah, jadi arusnya nanti mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Analogi lagi ke air ya kan, air yang mengalir. Jadi nanti arah arusnya ke arah dari VA ke arah VB. Dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kalau nanti VB-nya dibuat lebih besar berarti arah arusnya ke sini gitu, balikannya. Nah, simbol arus itu nanti I. Simbol arus I. Oh iya, satuan hambatan kemarin ohm, satuan potensial ini nanti volt, satuan arus itu nanti ampere. Terus apa sih hubungan ketiga ini? Dari hambatan, potensial sama arus hubungannya apa ya kira-kira? Nah, ternyata kalau nggak salah ingat itu penelitinya si Ohm, George Simon Ohm. Nah, si George ini ngebandingin antara beda potensial dengan arus yang terukur. Jadi dia bandingin lah si beda potensialnya kayak dikurang VB dibagi arusnya gitu. Nah, setelah dibagi-bagi kita ganti VA sama VB-nya itu kan diganti. Ternyata kalau VA-nya diganti, kita buat bedanya lebih tinggi, arusnya pun yang terukur juga lebih tinggi gitu. Ternyata selalu relatif sama pembanding hasil perbandingannya. Nah, kesamaan itulah yang disimpulkan sebagai nilai hambatannya, nilai tetap gitu. Maka disimpulkan juga dari sini bahwa hambatan itu tidak dipengaruhi oleh potensial maupun arus. Jadi kalau potensialnya mau ditinggiin, yang berubah pasti arusnya lebih tinggi juga. Kalau potensialnya dikurangin, yang berubah juga arusnya juga berkurang gitu. Nah, hambatan dipengaruhi oleh siapa? Hambatan dipengaruhi yang sebelumnya kemarin. Ada si hambatan jenisnya sendiri, panjangnya, luasnya, sama si suhunya gitu. Itu aja. Jadi bisa aja nanti ada jebakan soal ketika potensialnya dinaikkan, maka berapa hambatannya misalnya gitu kan. Padahal hambatannya tetap nggak naik gitu kan ya. Itu bisa aja. Nah, ini kebetulan kan R-nya hambatannya cuma satu nih. Bisa juga nanti hambatannya ini berupa rangkaian seri, paralel, atau si Watson kemarin. Jadi R di sini nanti bisa diganti-ganti, terserah nanti. Terserah si pemutus soalnya kan ya. Ya gitu. Nah, bentuk gambar ini, sketsa yang ini, VA sama VB itu juga bisa digambarkan dalam bentuk baterai nanti, atau sumber tegangan searah gitu kan ya. Sumber tegangan searah, contohnya baterai atau aki. Plus, minus. Yang panjang ini sisi plus, yang pendek ini sisi minus. Maksudnya apa? Yang plus ini untuk yang potensial tinggi, yang min ini potensial rendah gitu. Jadi kalau ini R-nya, maka ini arusnya nanti ke arah sana kan ya, keluar dari yang potensial tinggi menuju potensial rendah. Digambar di sini boleh, digambar di sini boleh, di sini boleh gitu kan. Serah saya suka gambar yang di sini gitu kan. Nah, perhitungannya sama. Terus yang di sini nggak ditulis VA min VB lagi. Biasanya kalau udah gambar baterai, ya langsung ya GGL.
gitu, langsung GGL nanti simbolnya. Itu beda potensial atau sumber tegangan, sama aja maknanya ya, potensial juga penyimbolannya ada ya, itu bisa dipakai. Nih bisa diganti yang di sini VA min VB nya ganti GGL gitu. Terus ini namanya simbol epsilon sebenarnya, simbol epsilon, tapi biasanya kalau di listrik ya disebutannya GGL gitu. GGL itu gaya gerak listrik. Terus lanjut ya, ini konsep yang pertama. Nah konsep keduanya tadi kan arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Terus sempat saya singgung bahwa arus itu sebenarnya adalah kebalikan dari arah si aliran elektron kan, karena sebenarnya proton nggak pindah, si elektronnya yang pindah. Itu ini maka dibuat konsep arus supaya jadi yang seolah-olah positifnya yang pindah gitu kan. Jadi arus itu adalah ya banyak muatan yang pindah, muatan yang berpindah gitu. Artinya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Ini saya singkat aja, muatan tiap satuan waktu. Jadi muatan yang mengalir tiap satuan waktu sebenarnya. Nah, muatannya, muatan nanti simbolnya Q. Berarti arus sama dengan Q, bisa Q kapital, bisa Q kecil, dibagi tiap itu kan bagi per gitu kan. Waktu biasanya simbolnya T kecil, time. Arus sama dengan Q per T. Nah, biasanya kalau tiap satuan waktu itu nanti bisa ada bentuk turunan kayak di GLBB kan, perubahan kecepatan terhadap waktu, jadi percepatan, ini kan dV per dt gitu kan ya. Nah ini juga gitu, bisa diganti dq per dt turunan. Jadi kalau q nya nanti dalam bentuk fungsi, misalkan q sama dengan t kuadrat min 2t, berapa arus pada saat t sekian gitu kan, diturunin dulu baru dimasukin t nya. Kalau nggak pakai fungsi ya langsung aja pakai yang ini tuh. Terus muatan sendiri Q, nilai muatannya itu sama dengan jumlah si muatan yang mengalir. Jumlah muatan yang mengalir ada berapa nanti? Misalkan partikel elementernya atau si elektron tadi kan, partikel elementernya ada 10.000 gitu kan dalam 1 detik misalkan, siapa tahu kan. Jadi itulah N nya, jumlahnya dikali dengan E inilah muatan si partikel elementernya. Bisa kadang disebut juga itu muatan elektron gitu kan, tapi itu muatan elementer. Nah nilai E nya itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Kalau partikel elementer untuk elektron nanti dia min, kalau partikel elementer untuk si proton nanti dia plus. Plus sama minus nanti sama ya. Partikel elementer nilainya segini, bisa plus bisa minus, muatannya bisa negatif bisa positif. Tapi dalam perhitungan biasanya diambil yang positif. Jadi ini saya ambil yang nilai positif karena untuk arus kan, dia nggak pakai yang negatif. Tuh, itu aja. Ini C itu tadi Coulomb, satuan dari muatan. Kalau satuan dari waktu kan second, tahu lah ya, di itu juga udah pernah dibahas. Ini satuannya tadi ampere. Nah itu aja. Nih, coba. Yang pertanyaan selanjutnya, ini cara ngukurnya gimana? Kok tiba-tiba dia bisa tahu ada beda potensial, ada arus, terus dibandingin sama dia nilainya gitu kan? Ternyata ini ada alat ukurnya, tapi nggak tahu sih dulu dia langsung jadi pakai alat ukur itu atau ada tipe lain cara ngukurnya. Nah sekarang ada yang namanya alat ukur. Untuk yang potensial itu voltmeter, untuk yang arus itu ampere meter, untuk yang hambatan itu ohmmeter. Ohmmeter itu bukan satuan dari hambatan jenis yang kemarin ya, walaupun penulisannya sama, ohmmeter sama-sama, tapi itu alat ukur untuk hambatan memang gitu namanya ohmmeter, sama kayak satuan si hambatan jenis kemarin gitu, ohmmeter ya. Tapi yang cukup dibahas di sini potensial sama arus saja nanti alat ukurnya. Kita bahas dulu alat ukur potensialnya. Tadi voltmeter. Nah, pemasangan voltmeter ini harus secara paralel terhadap hambatan yang mau diukur. Jadi misalnya ini ada hambatannya, rangkaian kayak tadi lah ya. Ini L. Ini ada arusnya misalkan gitu kan.
Ini ada R. Nah, voltmeternya dipasang secara paralel dengan si hambatannya. Tuh, dipasang paralel dengan hambatannya. Ini kan cabangnya ketemu di sini dan di sini gitu kan ya. Ujung-ujung si R di sini, ujung-ujung V di sini, ujung R satunya di sini, V satunya juga di sini. Jadi sama aja ya. Bisa. Jadi paralel dia, secara paralel itu. Terus, oh iya, biasanya tadi ketinggalan sebentar. GGL itu nanti di baterai atau tegangan itu biasanya ada hambatan dalam namanya. Ada hambatan dalam. Nah, kalau ada hambatan dalam nanti, misalkan di sini ini ya tadi ada hambatan dalam, maka untuk R yang di sini itu diganti dengan ya hambatan total kan, bentuk rangkaian dia. R di sini sama R yang di sini. Berarti dia secara seri karena nggak ada cabang sama sekali. Satu garis lurus muter aja kan. Jadi dia R di sini nanti R seri antara si hambatan ini dengan hambatan dalam gitu. Itu masuk yang tadi saya sebutin dalam bentuk rangkaian apa, seri, paralel atau yang Wheatstone gitu kan. Itu tambahannya, mumpung ingat kan. Nah, terus ada masalah lagi nih. Misalkan kita mau mengukur potensial sampai 100 volt, tapi yang kita punya alat ukurnya cuma 10 volt. Kan nggak mungkin mau kita pakai kan, yang ada alatnya rusak ya kan ya, nggak bisa menampung beban gitu kan. Dia cuma kuat 10 volt, mau kita tambah sampai 100 volt, nanti kan itu kelebihan beban namanya, nggak bisa. Tapi ada caranya, cara menaikkan batas ukur. Cara menaikkan batas ukur gimana? Menambahkan hambatan tambahan. Ini mau menaikkan batas ukur misalkan. Jadi ditambah sih hambatan tambahan. Nah, voltmeter itu kurang lebih bentuknya kayak gini. Jadi dia punya yang namanya hambatan dalam alatnya sendiri. Dia punya RV, hambatan dalam voltmeternya. Kemudian karena voltmeter tadi dipasang secara paralel, maka untuk mengukurnya, anggaplah ini alat pengukurnya gitu kan. Pengukurnya mau kita naikin batas ukurnya gitu kan. Maka harus diubah supaya si potensialnya terbagi, ada tambahan lagi untuk menampung si potensial itu. Yang menampung potensialnya berarti hambatan lagi yang disusun secara seri. Kenapa kok nggak paralel? Kalau di paralel kan potensialnya kemarin kan sama ya, potensialnya sama, berarti ya nggak bisa. Mau dibuat paralel banyak apa ya, nanti potensialnya tetap segitu, sama aja gitu kan ya. Tapi kalau kita buat seri, kalau seri kan potensialnya adalah hasil penjumlahan. Jadi nanti potensial awal tadi ditambah dengan potensial tambahannya tadi berapa, jadilah batas ukur yang baru gitu. Nah, tambahannya ini biasanya disebut RD min. Kenapa disebut RD min? Biasanya sih D ini depan, hambatan depan, artinya dia secara seri, maksudnya gitu sih, depannya atau belakangnya seri. Min ini maksudnya gimana? Jadi nilai yang dipasang minimal segini, nggak boleh kurang dari itu. Misalkan ketemunya 10 ohm, jadi nggak bisa dipasang 9 ohm gitu. Tapi kalau dipasang 11 ohm masih boleh. Kan minimumnya 10, berarti 11 boleh dong, 12 boleh gitu. Dan seterusnya. Terus cara ngitung RD min ini hubungannya sama V ini apa kira-kira ya? Ternyata hubungannya seperti ini. RD min-nya nanti bisa dihitung dari itu, sama dengan batas ukur yang tadi naik, batas ukur naiknya tadi, nih yang naik tadi dikurang yang sebelumnya, sebelum dinaikin, itu kan, dibagi dengan batas ukur yang sebelum dinaikin juga. Nah, semuanya ini nanti dikalikan dengan hambatan dalam si voltmeternya itu. Nanti ketemulah nilai RD min-nya berapa. Tuh. Itu aja. Terus ada sih beberapa bentuk soal lain juga nanti. Tapi bentuk soal lagi. Bentuk rumusnya nggak kayak gitu. Ada yang bentuk lain, dia pakai perbandingan juga bisa. Saya pakai yang ini aja. Sama aja maknanya ya. Ini ngomong-ngomong kelihatan nggak sampai di situ ya. Kayaknya ini kurang turun. Turunin dulu lah. Sini ya, RD min sama dengan V aksen V dibagi V. Nah, gitu. Oke, perhitungannya nanti. Nah, kenapa kok bisa tiba-tiba dapat bentuk kayak gini rumusnya? Ini dari konsep bentuk rangkaian ini dihubungkan dengan hubungan ini tadi.
nanti ketemulah dengan yang itu. Sifat rangkaiannya apa, dihubungin ke konsep ini, nanti ketemu itu. Silahkan dicoba-coba. Terus saya lanjut ke bagian yang alat ukur arus. Ini yang ampere meter. Nah, kalau voltmeter tadi dipasang secara paralel, untuk ampere meter dia dipasang secara seri. Jadi kalau ini ada hambatan, ini ampere meternya. Mungkin tadi gigirannya sama arus. Nah, gitu. Oh iya, ampere meter sama voltmeter itu yang pengukurnya ini nanti sebutannya galvanometer nanti dia. Galvanometer itu bisa berubah jadi ampere meter, bisa jadi voltmeter, bisa jadi ohmmeter nanti. Namanya galvanometer, dia bisa berubah-ubah tergantung kebutuhan. Dia mau jadiin apa. Jangan bingung nanti kalau ada tiba-tiba ada galvanometer ini mengukur apa? Ya tergantung nanti yang mau dinaikin batas ukurnya siapa. Kalau dia naikin batas ukur voltmeter berarti dia berfungsi sebagai voltmeter. Kalau dia naikin batas ukur ampere meter berarti dia sebagai fungsinya untuk yang ampere meter gitu. Tidak jadi yang naik arusnya atau potensialnya gitu aja. Sebenarnya seri ya. Kemudian cara menaikkannya mirip dengan yang tadi. Cara menaikkan ukurannya juga. Nah, kalau dia tadi kan voltmeternya paralel nih. Pengukur sama hambatannya kan dia paralel. Kalau yang ini pengukur sama hambatannya dia seri. Ini hambatan ampere meternya. Ini pengukurnya. Nah, supaya pengukur arusnya naik, berarti kan harus ada pembagi arus. Rangkaian pembagi arus itu kan ampere meter. Rangkaian paralel ya kan? Karena kalau paralel jumlah total arusnya yang dijumlahin gitu kan, jadi jumlah total gitu kan ya. Jadi supaya dia keluarnya lebih banyak, maka harus ditambah hambatan secara paralel. Ini yang batas ukur awal tadi berapa ditambah dengan yang tambahannya baru ini, itu kan ya. Nah, ini sebutannya untuk yang tambah ampere meter itu R sun. R sun ini nilainya maksimum nanti. Maksimum. Biasanya simbolnya RS max. R sun maksimum. Sun itu cabang atau paralel. Tuh, jadi tambahannya kayak gitu. Terus bentuk rumusnya gimana untuk mengitur R sun max-nya? Ya mirip-mirip dengan itu. R sun max cuman dibalik aja. Dibaliknya gimana? Batas ukurnya kan dibagi dengan batas ukur yang lebih tinggi dikurang yang ukur awal lagi kali hambatan si ampere meternya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi mirip ya, hati-hati awas ketukar. Itu aja mungkin, kayak sih nggak ada yang ketinggal. Nanti kalau ada yang ketinggal sekalian langsung di contoh soal aja. Nah, untuk cara dapetin rumus ini gimana ya, sama kayak tadi ya, pakai ini sama bentuk rangkaiannya, nanti ketemu itu. Silahkan dicoba. Semangat.